Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast Bisa PU, Bincang Inspirasi Solusi Anak PU. Kali ini kita mau bahas sosok yang luar biasa nih, seorang pejuang, ulama, negarawan, dan beliau pernah menjadi Perdana Menteri pada era demokrasi parlementer atau liberal, yaitu Muhammad Natsir. Nah, menariknya, nilai-nilai beliau ternyata nyambung banget sama core value ASN kita, yaitu berakhlak. Kali ini saya ditemani abang dan kakak dari Kementerian PU yang akan menyampaikan pandangan mereka tentang berakhlak pada sosok Muhammad Natsir. Kita sapa dulu ya. Yang pertama, kita sapa Bang Rinaldo nih. Silahkan memperkenalkan diri, Bang. Ya, terima kasih Mbak Vela. Perkenalkan, saya Rinaldo Sijabat dari Unit Kerja BP BPK Sumatera Utara. Oke, selanjutnya kita sapa Bang Yogi. Halo Mbak Vela dan semuanya, perkenalkan aku Yogi Wahidin Saputra dari BP2JK Wilayah Kepulauan Riau. Oke, selanjutnya kita ke Kak Sani. Silahkan Kak Sani. Halo semuanya, saya Sani Makfirah dari Unit Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Oke, selanjutnya ke Kak Sofura. Silahkan Kak Sofura. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sofra Salma dari BP2CK Wilayah Riau. Oke, langsung saja kita bahas ke topik kita ya. Kita mulai dari nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Muhammad Natsir dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Bagaimana nih menurut Kak Sani? Baik Kak Vela, kalau kita tarik ke nilai yang pertama nih ya, Muhammad Natsir itu benar-benar berorientasi pada pelayanan loh. Bayangin aja nih, lewat Mosi Integral tahun 1950, beliau bisa loh menyatukan kembali Indonesia menjadi NKRI. Itu langkah yang nggak gampang, tapi semua dilakukan demi rakyat. Hebat ya? Ya, hebat banget ya. Oh ya, ada mosi integral juga ya. Mungkin pendengar belum pada tahu. Jadi mosi integral itu gagasan Muhammad Natsir yang menyerukan agar Indonesia kembali menjadi NKRI dari yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat ya Kak ya. Nah, lalu selanjutnya kita bahas tentang nilai akuntabel pada sosok Muhammad Natsir. Gimana nih pendapat Kak Sofi? Oke, makasih banyak nih Kak. Kalau menurut saya, Bapak Muhammad Nasir itu tuh setiap keputusannya yang diambil bersifat akuntabel, di mana beliau bisa mempertanggungjawabkan secara politik, moral, bahkan agama. Walaupun masa jabatannya saat itu singkat, ia meninggalkan jejak kepemimpinan yang bersih dan tidak tercemar praktik korupsi. Bahkan setelah beliau tidak menjabat pun, beliau tetap berani nih buat kasih kritik yang membangun untuk pemerintah Indonesia. Dan itu tandanya beliau setia sama bangsa, bukan cuma jabatan. Dan dari beliau saya belajar bahwa akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tapi juga soal moral. Dan Bapak Nasir menunjukkan itu dengan konsistensi sikapnya. Dan beliau merupakan sosok pemimpin dan pejabat yang sederhana. Wah, pemimpin idaman banget ya beliau ini ya. Rasanya jarang melihat kesederhanaan dari pemimpin atau pejabat di masa sekarang. Oke, selanjutnya kita ke Bang Rinaldo ya. Bang, bisa dijelaskan nilai kompetensi dari sosok Muhammad Natsir? Nah, kalau bicara soal kompetensi ya, sebenarnya Nasir ini jago banget nih, visioner, komunikatif, bahkan tulisannya yang terkenal itu Kapita Selecta masih relevan sampai sekarang. Kemudian saya ada fakta menarik nih tentang beliau nih. Ternyata selain politikus, Natsir itu suka musik klasik barat dan pandai bermain biola serta piano. Bahkan dulunya beliau ini sempat menjadi musisi sebelum terjun ke dunia politik. Selain itu, beliau itu juga piawai berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, bahkan Arab. Nah, ditambah lagi beliau ini memiliki sikap sederhana dan rendah hati. Meskipun punya jabatan tinggi, beliau itu mudah bergaul, hidup sederhana, dan inilah salah satu contoh wujud harmonis ya dalam hubungan sosial. Tidak membeda-bedakan orang, bisa dekat dengan siapa saja, baik itu tokoh nasionalis, lintas agama, rakyat kecil, semuanya nyaman kalau ngobrol sama beliau. Oke, kita tahu fakta baru ini. Ternyata sosok Muhammad Natsir itu suka musik klasik barat juga ya, dan pandai bermain alat musik, biola, serta piano. Dan ternyata beliau juga pandai bahasa asing ya, Bang ya. Iya, Keren benar banget sih, Mbak. aku baru baru tahu sih. Terus eh, Muhammad Natsir juga bisa dibilang tidak sombong dan bisa membaur dengan semua lapisan masyarakat ya. Lalu selanjutnya
penasaran dengan nilai loyal dan adaptif dari sosok Muhammad Natsir. Kita beralih ke Bang Yogi. Gimana menurut Abang? Makasih Mbak Vela. Kalau menurutku ya Muhammad Nasir itu merupakan sosok yang loyal, meski pernah berbeda pendapat dengan pemerintah pusat. Beliau nggak pernah berpikir untuk memecah belah bangsa. Beliau juga sangat adaptif, walaupun hidup di zaman kolonial sampai Orde Baru, tapi selalu bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Wah, sosok panutan banget sih beliau ya, Bang Yogi. Terakhir nih, Ya, saya moderator juga bisa menambahkan kan ya. Nah, yang bikin beliau makin keren tuh ada nilai kolaboratif. Beliau bangun kerjasama lintas golongan di dalam negeri, juga aktif dalam diplomasi internasional. Semua demi Indonesia yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Oh ya, nggak kerasa kita udah di ujung topik obrolan dengan topik berkelas nih. Ada closing statement dari abang dan kakak-kakak mungkin. Dari Kak Sani dulu deh. Kalau dipikir-pikir, lengkap banget ya nilai berakhlak yang ada dalam diri beliau, mulai dari pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sampai kolaboratif juga. Keren sih. Betul, betul Kak Sani, aku setuju banget nih. Dan itu seharusnya jadi cerminan untuk ASN sekarang, supaya kita bisa meneladani semangat dari Bapak Nasir dengan semangat yang sama. Ya, betul. Karena intinya kerja kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat dan bangsa. betul. Semoga semangat Pak Nasir ini bisa terus kita jaga dalam setiap langkah kita. Oke, sayang sekali kita udah di ujung acara. Terima kasih ya sudah dengerin podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Sani, Kak Sufura, Bang Rinaldo, dan Bang Yogi yang sudah berbagi insight tentang keteladanan nilai berakhlak dari sosok Muhammad Natsir. Semoga kisah Muhammad Natsir bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk terus berakhlak dalam berkarya sebagai ASN Kementerian PU. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah, sampai semua.